Diri lo! Bangun! Jangan cengeng kamu! Sini! Bertahun-tahun saya menantikan hal itu terjadi. Saya kurang lebih itu umur 8 tahun. Di depan mata saya, orang tua saya dihajar. Di depan mata saya, mama sama papa saya itu ditendang. Dan disitulah tertanam satu dendam. Dan saya berpikir ketika saya besar nanti, saya akan habisin orang-orang yang pernah menyakiti orang tua saya. Duit belum dapat hari ini, bos. Sabar, ntar juga lewat. Saya itu mulai gabung dengan orang-orang preman. Dan saya situ udah mulai merangkul preman-preman juga. Dan saya pengen memang jadi pemimpin antara mereka. Tuh, sikat tuh, Mangsa. Lewat-lewat aja lu, nggak ada misi-misinya. Serahin tas lo. Jangan mas, ini nggak ada apa-apa nih sini. Ada, udah serahin. Jangan mas. Lu jangan ngelawan lu ya. Serahin lu. Diam lo, jangan lawan. Boleh juga nih. Diam lo. Dan kita itu masuk tambang, kita itu masuk dalam terminal, dan lain sebagainya, di bawah kepimpinan saya. Gitu doang ya? Kere lo. Udah bagi lo. Udah sana. Lumayan lah ya. Main, bos. Jadi waktu itu, saya ada satu masalah yang bagi saya itu sudah tidak bisa lagi saya tanggulangi. Karena akibat dari dendam-dendam lama itu, jadi saya lari merantau ke Jakarta. Dan disitulah saya ketemu dan kenal istri saya. Dari situlah saya sama istri 2013 pulang lagi ke Manado. Tetapi dengan berjalannya waktu karena ekonomi mendesak kami, akhirnya saya katakan kepada istri saya akan pergi cari uang di Kalimantan. Pak, kamu yakin mau pergi ke sana? Iya. Aku yakin, Ma. Kamu tenang aja ya, Ma. Aku gak bakalan kembali kok ke masa lalu aku yang suram, Ma. Dan aku janji, aku gak akan buat onar lagi. Ya, karena kan tujuan aku sana itu kan buat cari duit, Ma. Gimana supaya kehidupan kita, anak-anak kita semakin membaik. Ya. Wajar kan Pak, aku khawatir. Karena di wilayah sana tuh nggak aman bagi mantan preman seperti kamu, Pak. Ya, aku tahu kok. Kamu pasti khawatir, Ma. Awalnya istri saya tidak izinkan saya. Karena dia sudah tahu dan dia sudah dengar-dengar tentang masa lalu saya. Lancar dan aku cepat balik ke sini. Ya. Yuk makan yuk. Ketika saya di Kalimantan, akhirnya saya jatuh di situ malah lebih dalam. Ketika saya ada di satu daerah pertambangan, saya sering melakukan hal-hal yang sering membunuh, sering bacok. Saya berpikir bahwa disitulah saatnya di mana saya harus merealisasikan dendam saya. Buat saya, mau proyek besar maupun kecil, nggak masalah. Tugas kamu jangan lupa hubungi lagi orang yang saya cari itu. Pastiin bawa dia ke sini hidup-hidup. Paham? Tenang aja ketua, orang seperti itu saya bantu kita sikat sampai mampus. Bagus. Saya pengen omongan kamu. Saya suruh ke teman-teman yang lain, gimana caranya untuk mereka bisa hubungi orang itu supaya mereka itu bisa datang di tempat di mana kami bertambang. Dendam itu bisa melupakan segala-galanya. Si istri saya abaikan. Dia sudah tahu saya udah kembali ke hidup yang lama. Halo. Apa yang selama ini kamu dengar itu benar. Dan aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Jangan pernah harap aku kembali. Ya, lupain aku. Udah. Saya juga sudah berkata bahwa tidak usah
mengharapkan saya kembali. Dan dia juga sudah mengokeykan pada waktu itu. Dan waktu berjalan, akhirnya satu seketika saya naik di atas motor. Ketika saya di atas motor itu, ada orang tiba-tiba datang dari belakang. Dia hajar saya. Tetapi karena saya refleks, saya dari motor saya harus langsung lompat. Ketika saya mau rabah, apa yang dia sudah lakukan di belakang kepala saya itu, ternyata dia itu bukan hajar pakai tangan, tetapi dia hajar saya itu pakai parang. Saya mau teriak tapi kayaknya suara saya udah hilang. Jadi dia itu sudah tidak hajar lagi saya, dia yang kabur karena di pikiran dia saya itu udah pasti mati. Dari tempat peristiwa sampai ke rumah sakit, saya terus berdoa. Saya menyadari bahwa inilah satu tujuan Tuhan atau satu alasan Tuhan ke saya itu untuk saya mau kembali lagi. Dan pada waktu itu saya terus berdoa, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya hidup, saya akan menyerahkan diri saya sepenuhnya untuk Tuhan. Ketika saya di rumah sakit itu, saya mempersiapkan diri saya seperti bagaimana saya itu membangun satu hubungan erat dengan Tuhan. Ketika saya membangun hubungan dengan Tuhan, saya tuh memperbanyak untuk berdoa, saya mulai merasa ada sukacita. Kenapa? Karena selama ini yang ada, yang tertanam, bahkan sudah berakar, yaitu dendam, itu mulai beransur hilang, terlepas. Semakin dekat kita dengan Tuhan, dendam itu semakin hilang. Dan itu yang saya alami dalam diri saya. Dan pada akhirnya ketika saya bisa keluar dari rumah sakit, saya mengambil satu keputusan, saya harus berjumpa dengan keluarga saya, istri dan anak saya. Benar-benar minta maaf ya, Ma. Aku udah buat Mama sangat kecewa. Dan Papa sangat berterima kasih banyak, Ma. Mama udah mau terima Papa kembali ke sini, Ma. Ternyata Tuhan gak tidur ya, Pak. Selama kamu gak ada di sini, aku selalu berdoa, selalu berlutut kepada Tuhan agar kamu dikembalikan ke rumah ini dan kembali melayani Dia, Pak. Ketika saya membuktikan, saya membangun satu hubungan dengan Tuhan, disitulah Dia bisa menerima saya, dan disitu juga Dia memaafkan saya, dan disitu juga saya baru tahu ternyata selama ini Dia juga terus mendoakan saya. Sekarang Papa benar-benar minta mau bertobat, Ma. Tolong Ma, maafin Papa ya, Ma. Iya, Pak. Aku maafin, Pak. Dan kami berdua, kami suami istri, kami rasa dipulihkan oleh Tuhan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saya hancur, masuk keluar penjara, terlibat dalam banyak hal, cuma karena dendam itu. Tetapi ketika saya fokus untuk melayani Tuhan, dengan sendirinya dendam itu hilang. Karena ada ayat berkata, dan itu kata Tuhan. Dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 30 berkata, pembalasan itu adalah hakku. Kata Tuhan itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita manusia. Jadi tidak baik kita untuk menyimpan dendam. Karena dendam itu bisa menghancurkan hidup kita, bahkan dendam itu bisa menghancurkan keluarga kita, bahkan dendam itu bisa menghancurkan masa depan kita. Aku menyesal, Tuhan.
Aku mohon Bapak, ampuni aku Yesus. Berikan aku Tuhan jalan keluar Bapak. Aku ingin bertobat Tuhan. Bapak, saat ini aku datang Tuhan untuk memenuhi panggilan-Mu. Belum saya dioperasi, dokter bilang, kemungkinan selesai operasi, pendengaran saya akan terganggu di sebelah kanan. Penglihatan saya akan terganggu juga di sebelah kanan. Cuma saya katakan ke dokter, walaupun juga ada gangguan dalam pendengaran dan penglihatan, yang penting luka saya sembuh. Itu karena bagi saya kalau luka itu sudah sembuh, bagi saya itu sudah satu mujizat. Semua baik, sungguh teramat baik. Ketika di tempat kejadian itu, ada kurang lebih 14 jam baru sampai di rumah sakit. Jadi itu perjalanan yang sangat jauh, darah begitu banyak. Tetapi saya selama perjalanan saya cuma mengangkat tangan saya. Saya katakan terima kasih Tuhan. Karena ini bagian dari teguran. Saya percaya Tuhan mengasihi saya. Saya percaya bahwa Tuhan itu sayang ke saya. Saya percaya ini maksud Tuhan yang luar biasa bagi saya. Nah itu aja yang saya doakan. Saya bilang Tuhan, kalau Tuhan masih izinkan untuk saya hidup, saya akan kembali melayani Tuhan. Dan saya akan tinggalkan apa yang selama ini yang saya tanamkan di dalam diri saya, yaitu dendam. Saya akan lupakan dan saya akan hapuskan di dalam diri saya.